Ya, halo, selamat sore Sobat Indis. Jadi, hari ini saya akan membagikan watchlist untuk tanggal 21 Oktober 2021 untuk hari Kamis ya. Karena kita tahu sendiri kalau besok itu hari Rabu itu bursa lagi libur. Jadi ini watchlist untuk hari Kamisnya. Nah, mohon maaf ya, saya tidak bisa live stream 2 hari ini dikarenakan ada kesibukan mendadak. Jadi saya gantikan dengan video watchlist seperti ini. Jadi seperti biasa, trader ini menggunakan ada 7 indikator moving average. Yang pertama ada moving average 5, yang kedua moving average 20, ketiga moving average 60, keempat moving average 120, kelima moving average 200, keenam eksponensial moving average 9, dan yang ketujuh ada eksponensial moving average 41. Jadi buat sobat indie sekalian yang baru bergabung atau yang baru nonton video ini, itu bisa langsung saja dipasang indikatornya. Dan karena moving average ini merupakan indikator teknikal yang paling simpel dan mudah lah cara membacanya. Seperti itu. Dan yang perlu saya ingatkan, watchlist yang saya bagikan ini itu full murni menggunakan teknikal ya, tidak menggunakan faktor-faktor lain seperti bandarmologi dan juga sentimen. Dan happy cuan bagi yang memegang PPRE, SHIB, dan juga Pure yang menonton video watchlist kemarin. Di situ kan sudah saya analisis tuh PPRE, SHIB, dan Pure, jadi happy cuan buat yang nonton video kemarin dan membelinya hari ini. Seperti itu. Langsung aja yang pertama ada saham NICL. Nah, NICL ini saham yang baru IPO ya. Dan sebenarnya ini perusahaan bagus, cuman underwriter-nya yang ngeri sih, karena kalau kalian tahu underwriter dari saham NICL ini suka tukeran dompet. Jadi saham-saham yang suka bandarnya suka tukeran dompet, itu biasanya kalau trennya lagi turun, ya turun terus. Kalau trennya lagi sideways, ya sideways terus. Kalau trennya lagi naik, ya kemungkinan naik terus, seperti itu. Jadi kalau sobat ini tahu biasanya saham repo seperti itu. Untuk edukasi saham repo sudah dijelaskan di grup ya, jadi kalian bisa langsung search aja dengan kata kunci saham repo, nanti pasti ketemu. Nah, di sini NICL kenapa masuk watchlist? Dikarenakan NICL garis MA20 dengan garis EMA9 sudah semakin dekat. Jadi sebelum-sebelumnya kan garis MA20 atau garis warna merah ini masih jauh kan dengan garis yang warna oranye nih EMA9. Nah, saya perhatikan setiap hari dan saya tunggu semakin dekat dan tercapailah hari ini. Dan pas banget kemarin itu tanggal 14 Oktober NICL ini baru breakout tuh. Breakout EMA 5 dan EMA 9. Hari ini dia reject. Reject dari EMA 9-nya atau garis warna oranyenya ini. Jadi untuk best price-nya sendiri kalian bisa antri mulai dari harga 74. 74 itu ada di MA 5-nya. Seperti itu. Jadi bisa antri mulai dari harga 74 sampai closing hari ini yaitu 76. Lalu untuk harga jualnya itu bisa kalian buat swing ya. Jadi bisa kalian tetapkan 3 target profit. Target profit pertama ya minimal 3%, target profit kedua minimal 5%, target profit ketiga ya minimal 10%. Jadi untuk area belinya saya ulangi lagi di harga 74 sampai di harga 76. Nah, lalu kalau closingnya di bawah 74, jadi misalnya closingnya 73, langsung cut loss saja. Karena berarti dia sudah breakdown tuh dari MA5-nya. Dan kemungkinan dia bisa turun lagi lebih jauh lagi. Tapi yang bikin menarik adalah NICL ini masih meninggalkan gap tuh di atas. Gap ini apa? Gap itu seperti utang yang harus dibayar. Jadi kita kalau ngutang ke orang kan nggak mungkin kan utang kita nggak kita bayar. Nah sama halnya seperti gap. Gap ini seperti pertanda yang ditandai oleh bandar buat kalau suatu saat saham ini pasti naik. Cuman nggak tahu kapan, cuman suatu saat aja. Dan gapnya NICL itu yang tertingginya jadi 296. Jadi ya suatu saat bisa ke situ. Cuman berhubung NICL ini saham repo, jadinya ya kalau turun ya turun terus. Seperti itu nunggu dia ada momen ledakan. Seperti kalau kalian lihat ya ada saham Care, kemudian ada saham Bull, dan lain-lainnya. Jadi bisa langsung kalian lihat sendirilah edukasinya di grup Trader Indie. Baik, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Prim. Nah, Prim ini kenapa masuk watchlist? Dikarenakan sama halnya seperti NICL. Kalau NICL tadi kan garis warna merah sudah semakin dekat tuh dengan garis warna oranyenya atau MA9-nya. Nah, kalau Prim ini garis warna hitam atau MA5-nya
udah semakin dekat dengan garis warna ungunya atau MA 120-nya. Dan dia reject tuh hari ini. Jadi pilihan bandarnya tinggal 2 dan dia juga kehalang sama EMA 9 atau garis warna oranye. Jadi pilihan bandarnya tinggal 2. Apakah dia mau breakout ke atas ataukah dia mau breakdown ke bawah. Nah, hari ini tadi sebenarnya kemarin saya mau memasukkan prim ini sebagai watchlist untuk dipantau hari ini. Tapi kemarin itu kenapa nggak saya masukkan watchlist? Karena saya melihat historisnya itu walaupun dia dekat, dia masih lebih dideketin lagi garisnya itu. Dan sampai hari ini benar-benar deket tuh. Garis MA5, garis hitam dengan garis MA 120-nya sudah mepet. Dan baru saya masukkan watchlist. Dan beneran hari ini tuh ternyata naik. Tapi tetap dia reject lagi. Endingnya merah. Walaupun dia hari ini sempat naik 3% kalau nggak salah deh. Tapi resikonya saham prim ini dia itu nggak liquid. Jadi bagi kalian yang megang misalnya, kalian pegang di harga 314. Bisa aja bidnya nanti hilang tuh. Tinggal 300 gitu, loncat ke 306. Jadi nggak liquid itu seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi prim ini liquidnya biasanya kalau sudah jam 11 itu biasanya dia liquid. Jadi awal-awal itu nggak liquid. Jadi untuk kalian yang mau masuk prim ini, bisa antri nih ya. Mulai dari harga 310 sampai 314. Lalu untuk cut loss-nya itu ketika closing di bawah 314. Jadi misalnya kalian dapat 310 nih, kemudian closing-nya itu 312. Otomatis kalian profit kan, tapi cuma 0, berapa persen. Nah, itu tetap jual aja. Jangan ditahan. Seperti itu. Sama halnya dengan semisal kalian dapat nih di 314, kemudian closing-nya 312, kan cuma minus 0, berapa persen, tetap kalian cut loss. Jangan kalian tahan-tahan. Jadi belajar disiplin menggunakan trading plan yang telah kalian bikin. Seperti itu untuk prim ini. Lalu untuk target profitnya itu minimal 3%. Jadi ini dan prim ini nggak cocok untuk swing ya. Kalau yang ICLD kan cocok untuk swing tuh, kalian bisa tetapkan 3 target profit. Kalau prim ini cocok untuk harian aja. Atau cocok untuk scalpingan. Kalau scalpingan itu minimal 2%, kalau harian minimal 3%. Jadi terserah kalian. Tapi ya saya ingatkan resikonya prim itu nggak liquid, tapi bisa kok naik seperti itu. Tahu nggak liquidnya dari mana? Dari chartnya sudah kelihatan. Dia sering banget membentuk candle warna merah. Tuh, sering banget dia membentuk candle warna merah. Walaupun dia emang ada tuh kenaikannya, seperti hari ini kan dia naik, walaupun emang endingnya merah. Seperti itu untuk prim, jadi nggak liquidnya di situ. Tapi kalau misal dia seperti hari ini kan tadi naik tuh, sewaktu naik ya dia liquid. Jadi kalian masih tetap bisa jual, kalau naik tetap bisa profit. Seperti itu untuk prim ya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada SRAC. Nah, SRAC ini ya, kenapa saya jadikan watchlist? Pasti kalian sudah tahu ya kalau dia sekarang reject MA5-nya. Nah, SRAC ini kemarin itu dia nutup gap tanggal 18 Oktober dan saya baru sadar ya kalau ternyata SRAC ini punya gap dan baru ditutup kemarin. Makanya hari ini merah. Jadi kebiasaan saham-saham kalau habis nutup gap bawah, ini kan gap bawah tuh gap down. Dia biasanya merah keesokan harinya. Atau nggak nunggu keesokan harinya, langsung hari itu juga merah juga bisa. Atau jarang nih ya terjadi, semisal habis nutup gap down seperti ini, dia lanjut naik itu jarang banget. Jadi kebanyakan hampir 70-80% itu pasti turun, entah itu keesokan harinya atau hari itu juga. Ya sama halnya seperti serat-serat kemarin, dia nutup gap, hari ini merah kan. Tapi yang menariknya hari ini merahnya reject MA5. Dan akhir-akhir ini serat itu selalu nurut sama MA5-nya tuh. Dia membentuk ekor MA5 terus. Dan semoga serat ini masih bisa naik sih, mengingat serat ini juga masih punya gap yang tersisa, yaitu di harga 458 dan juga di harga 494. Jadi ya semoga gap itu bakal ketutup lah suatu saat nanti. Jadi untuk kalian yang pingin beli serat, itu best price-nya ada di 320 sampai 336 sekarang. Tapi kalau bisa ya antri di harga bawah dulu di 320 kalau bisa. Atau dapat di MA5-nya nih di 326. Jangan langsung keburu-buru beli 336. Mengingat serat ini sering banget membentuk ekor di bawah. Seperti itu. Lalu untuk serat ini, resikonya juga sama seperti prim. Dia kadang nggak liquid kalau pagi. Tapi kalau udah siang gitu atau pas dia naik, pasti liquid. Jadi kalian masih bisa meraup profit. Gitu ya untuk serat, target profitnya minimal 3%. Sama halnya seperti prim tadi.
Lalu kalau ingin target profit terjauh, ya nutup gap ini. Tapi yang saya perlu ingatkan adalah untuk sebuah saham nutup gap itu nggak cuma butuh waktu sehari 2 hari, tapi untuk nutup gap itu bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun juga bisa ya, sama halnya seperti LPPF. LPPF kan nutup gap itu butuh berapa tahun tuh? Butuh setahun baru nutup gap. Seperti itu. Jadi kalian kalau mengejar gap itu harus sabar dan yang pasti harus menggunakan teknikal. Jangan sembrono. Misalnya kalian sudah tahu nih ada gap. Seperti ini misalnya Sraj ya. Tanggal 23 September ke 24 September kan ada gap tuh. Kemudian kita langsung beli. Wah, ada gap nih, kita langsung beli. Otomatis besoknya turun lagi. Karena kita nggak menggunakan teknikal, kita sembrono, hanya tahu ada gap aja kita langsung beli. Padahal waktu yang bagus untuk beli, itu ya di tanggal 13 Oktober ini, waktu dia breakout. Nah, waktu dia breakout, kita belilah di sini. Terus dia naik, 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 nutup gap. Seperti itu waktu yang bagus. Gunanya untuk apa sih menggunakan technical moving average ini? Biar kita tahu resisten dan supportnya. Jadi kita menggunakan cut loss dan take profitnya itu lebih mudah. Jadi lebih aman lah resikonya seperti itu. Kan kebanyakan kan kita retail itu sukanya beli di harga pucuk seperti itu kan. Sukanya itu nganalis harga pucuk, kita gambling. Jadi ya sekali lagi ini pasar modal, bukan judi online seperti itu. Jadi kalian harus menggunakan analisis yang benar-benar pas biar modal kalian itu aman. Begitu ya. Lanjut untuk saham berikutnya ada Vico. Oke. Nah, Vico ini masuk watchlist dikarenakan hari ini dia reject MA20. Dan kalau kita lihat historisnya mulai tanggal 13 Oktober ini, dia kan closing pas banget di MA20, kemudian besoknya naik. Walaupun openingnya di bawah. Kemudian tanggal 15 Oktober dia closing pas lagi di MA20. Kemudian 18 Oktobernya naik. Nah, dan hari ini dia reject MA20 lagi. Nah, harapannya seperti tanggal 13 Oktober sampai 18 Oktober ini, habis dia menyentuh MA20 naik. Seperti itu. Jadi untuk Vico ini, best price-nya kalian masuk dari harga 161 atau 160 ini, 160 sampai 163. Jadi kalian bisa tebar jaring ya, misalnya 160 10 lot, 161 10 lot, bisa seperti itu. Jadi jangan langsung beli di satu harga, kalau bisa mungkin itu antri. Seperti itu untuk Vico ini. Lalu target profitnya sama seperti saham-saham sebelumnya itu harus minimal 3%. Tidak bisa seperti yang ICL yang tadi bisa dibuat swing ya. Kalau Vico ini nggak bisa, hanya untuk main cepat aja. Ya sama seperti halnya Prim tadi. Target profit bisa dijadikan scalping minimal 2%, atau dijadikan harian minimal 3% juga bisa, bebas. Asalkan kalau closing di bawah 161, wajib cut loss. Seperti itu trading plan-nya untuk Vico. Gitu ya, dan Vico ini sempat nutup gap ya, dan sempat saya jadikan proyek gap itu seperti tanggal ini nih, tanggal 31 Maret sampai April, waktu trader indie terbentuk, itu sempat keluar-keluar masalah gapnya Vico dan akhirnya ketutup, seperti itu. Jadi fun fact aja ya, trader indie itu sudah lama banget dibentuk. Udah 6 bulan lebih sih, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, ada Carwe. Nah, Carwe ini kenapa saya jadikan watchlist? Dikarenakan dia selalu menyentuh di harga 91 ini ya. Dan pas banget hari ini itu dia reject MA200 dan MA5-nya. Seperti itu. Dan Carwe ini suka dijadikan proyek salah satu grup sih. Jadi sering dijadikan trading harian lah. Makanya kalau kalian lihat candlenya Carwe itu selalu memanjang, kemudian lemes lagi endingnya. Jadi selalu membentuk ekor panjang di atas. Itu ciri khasnya Carwe. Karena apa? Karena Carwe ini sering dijadikan proyek salah satu grup. Jadi, ayo beli bareng Carwe, dia naik. Kemudian ketika sudah naik, dia pom-pom tuh di grup-grup retail, suruh beli. Buat membernya biar bisa jualan. Makanya akhirnya waktu udah naik tinggi, kemudian dipom-pom lah saham Carwe ini, grupnya jualan, akhirnya turun. Jadi seperti itu, Carwe itu suka seperti itu. Nah, lalu untuk amannya, kita beli Carwi ini di harga 90 sampai 91. Karena 90 kan DMA5-nya pas nih, seperti itu. Dan 90 juga sering banget kan. Dia menyentuh 90, 91 juga sering banget Carwi ini. Kalau kita gambar horizontal lainnya ya. Nah, untuk cut loss-nya sendiri, kalau dia closing di bawah 90.
Jadi closing 89 itu langsung jual. Untuk target profitnya itu main cepet, minimal 3% atau jadikan scalping minimal 2% juga bisa. Gitu untuk KRW, pokoknya dia selama di atas harga 90 itu masih aman. Kalau udah di bawah 90 itu menakutkan. Ya contohnya seperti ini. Tanggal 13 Oktober, dia closing itu 88. Dia sempat membuat takut para retail karena apa? Kalau kita lihat historisnya kan nggak pernah tuh dia di bawah 88. Kita lihat historisnya dari tanggal berapa nih? 25 Agustus sampai sekarang itu dia nggak pernah di harga 88. Kemudian kemarinnya 13 Oktober itu di breakdown tuh ke 88 closingnya. Kemudian retail pasti panik. Wah kenapa nih kok tiba-tiba di breakdown? Ternyata itu ngeprank. Besoknya langsung dinaikin tuh tanggal 14 Oktobernya. Jadi kelakuan bandarnya suka seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengantisipasi yang seperti ini, ya kalian bisa jual ketika closingnya di bawah 88, tapi resikonya minusnya bakal semakin lebih tinggi. Maka dari itu saya sarankan ketika closing di bawah 90 langsung cut loss aja. Tapi kalau misalnya kan di prank sama bandarnya seperti ini ya kalian jangan menyesal. Ya itu bagian dari sebuah trading. Kalau ada orang yang profit, ya pasti ada orang yang loss. Seperti itu untuk Carwe. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BEX. Nah, BEX ini hari ini akhirnya dia breakout EMA 9-nya ya. Yang sebelumnya EMA 9-nya itu nggak pernah di breakout. Tuh, kalau kita lihat dari tanggal 24 September, itu nggak pernah breakout EMA 9 atau garis warna oranye sampai sekarang. Sampai tanggal 18 Oktober. Dan baru hari ini dia di breakout tuh. Kita lihat contohnya seperti tanggal 11 Oktober. 11 Oktober dia naik tinggi, tapi ketatap EMA 9-nya akhirnya turun lagi. Tanggal 15 Oktober dia naik tinggi, kemudian ketatap lagi EMA 9-nya turun lagi. Terus tanggal 1 Oktober juga seperti itu. Tanggal 5 Oktober juga seperti itu. Jadi pas banget hari ini dia breakout EMA 9-nya. Jadi buat yang pengen megang BEX, saran saya antri di harga 79 sampai 81 seperti ini. Jadi bisa dapat harga serendah mungkin lah di 79 itu. Dan menarik sih BEX ini. Setiap kali di bawah harga 75 itu nggak jarang banget di bawah harga 75. Jadi setiap kali di harga 75 itu mantul. Di akhir-akhir ini tiap kali di harga 77 dia mantul. Seperti itu sih. Sempat ditanyakan sama member trader Indi juga kan kemarin BEX. Terus saya bilang kalau di bawah 77 ya bubaran tuh BEX. Tapi akhirnya dia nggak mau tuh di bawah 77. Ini hasil gambar saya kemarin itu. Dan hari ini pas banget breakout EMA 9. Jadi menarik ini untuk dipantau BEX. Untuk target profitnya minimal 3%. Untuk dijadikan swing bisa seperti NICL ya, bisa dibagi menjadi 3 target profit. Target profit pertama minimal 3%, target profit kedua minimal 5%, target profit ketiga minimal 10%. Jadi bisa nih kalian agak jauh jualnya di MA 20 yaitu di harga 85, semoga aja bisa. Lalu untuk cut loss-nya ketika dia di bawah 80. Jadi ketika closing 79 kalian langsung cut loss saja. Seperti itu untuk BEX. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham terakhir nih ya, DGIK. Nah, DGIK itu hari ini dia breakout MA5-nya itu garis warna hitam. Setelah sebelumnya tanggal 18 Oktober dia naik nih tapi nggak kuat nembus MA5-nya dan hari ini akhirnya ditembus. Dan kalau kita lihat historisnya ketika dia tembus MA5-nya seperti tanggal 13 September itu dia lanjut naik tuh sampai tanggal 17 September. Walaupun dia memang ada beberapa kali ngeprank seperti tanggal ini nih. 30 September dia ngeprank tuh. Akhirnya naiknya cuma sedikit, terus turun lagi, turun lagi. Tapi tanggal 6 Oktobernya dia nggak ngeprank, dia breakout, terus naik tinggi tuh. Tanggal 13 Oktobernya ngeprank lagi, dia naik, tapi breakdown tanggal 14-nya. Jadi semoga tanggal 19-nya ini breakout nih hari ini, tanggal 21-nya nanti terbang, semoga seperti itu. Lalu untuk best price-nya ada di harga berapa? Bisa antri mulai dari harga 103 sampai 109 ini. Jadi tebar jaring seperti biasanya. Antri misalnya 10 lot, 10 lot, 10 lot gitu boleh. Yang pasti harus antri. Soalnya sering banget DGIK ini membentuk ekor di bawahnya ya, sering banget membentuk ekor kalau kita lihat. Jadi ya semoga kita dapatlah minimal di 104 atau 105. Biar target profit yang kita
dapatkan itu menjadi lebih maksimal. Lalu untuk target profitnya minimal 3%. Jadi dan nggak bisa dibuat untuk swing ya. Jadi ini hanya untuk main cepat aja, minimal 3%. Dan cut loss-nya ketika kalian udah minus 3%. Berhubung DGIK ini area belinya tergolong jauh dari harga 103 sampai 109, jadi semisal nih kalian dapat di harga 107, kemudian closingnya di 102 misalnya, terus kalian udah minus 3%, ya udah langsung kalian cut loss aja. Tapi kalau kalian masih minus 2%, tahan dulu. Seperti itu. Begitu untuk DGIK, tapi kalau kalian dapat di harga 103, nah cut loss-nya ketika di bawah closing breakdown EMA 9-nya. Jadi ketika closing 102, baru cut loss. Jadi begitu ya. Jadi kalau yang dapat di harga tinggi, misalnya 109, berarti cut loss-nya ketika udah minus 3%. Jangan nunggu dia breakdown EMA 9 baru cut loss, jangan. Karena kalau nunggu seperti itu, minus yang kalian dapatkan bakal semakin lebih besar. Tapi kalau bagi kalian yang dapat di harga rendah, misalnya dapat di harga 103, cut loss-nya ya di 102 ketika breakdown garis warna oranye-nya ini EMA 9-nya. Karena kalau kita lihat historisnya, kan dia selalu mantul tuh di EMA 9-nya mulai tanggal 13 Oktober, kemudian 18 Oktober, dan juga hari ini. Begitu. Jadi, saya ulangi lagi ya watchlist hari ini. Ada NICL, Prim, Srats, Vico, Carwe, Bex, dan DGIK. Ini watchlist kemarin itu ya MLPL, BCAP, BPKP, PPRE, Pure, Realship, ini watchlist video kemarin ya untuk hari ini. Kalau ini video watchlist untuk tanggal 21. Jadi besok bursa libur ya, hari Rabu tanggal 20. Jadi selamat berlibur semuanya, selamat hari Maulid Nabi. Dan bagi kalian yang belum bergabung menjadi member premium trader Indi, bisa langsung saja bergabung dan rasakan sendirilah manfaatnya. Kalian pasti member trader Indi pasti udah pada tahu lah trader Indi seperti apa. Dan dengan hanya 100.000 ya per bulan, kalian bisa menikmati grup diskusi. Dan yang pasti saya ulangi setiap saat nih, kita selalu nggak mengakui kalau gap itu cuan. Jadi kalau gap up ya kita nggak akuin cuan, pasti itu. Nggak seperti grup-grup premium pada umumnya yang kalau gap itu diakui cuan, padahal nggak sesuai trading plan. Kita nggak seperti itu, pasti kita sesuai trading plan. Dan kita pasti disiplin dalam cut loss dan pasti kita jujur. Seperti itu ya. Ini dan baik, begitu aja saya rasa cukup. Terima kasih Sobat Indi sekalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan selamat sore.